Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching. Gimana Ibu? Apakah prakteknya sudah siap, Bu? Insya Allah siap, Bu. Kebetulan sudah ada coachingnya yang menunggu saya di luar ini, Bu. Oh iya, Alhamdulillah. Terkait dengan tugas saya sebagai supervisor Ibu nanti, kira-kira pertanyaan apa yang ingin Ibu dalami dalam kegiatan ini nanti? Maksud Ibu kompetensi yang kompetensi yang ingin Ibu perdalam nih Iya, dalam kegiatan ini. saya nanti ingin Ibu membantu saya dalam mengamati bagaimana kompetensi mengidentifikasi masalah mungkin ya, Bu. Karena memang ketika kita mengidentifikasi masalah, kalau kita tidak bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot, nanti takutnya malah tidak terbuka, tidak termunculkan kompetensi mengidentifikasi masalah tersebut itu. Oh baik Ibu. Saya akan membantu Ibu nanti dalam kegiatan coaching Ibu. Nanti saya akan mengamati Ibu selama proses kegiatannya sampai selesai. Saya akan mengamati dengan penilaian-penilaian yang ada di rubrik saya ini nanti, Bu. Baik Ibu, saya akan ingin Ibu amati tentang kegiatan apa nanti ini. Apa yang ingin Ibu dalami, yang ingin Ibu perbaiki dalam kegiatan coaching ini nanti? Kalau saya memperbaiki, ya kita kan melakukan kegiatan coaching ini bersama coach nanti, Bu. Ya, yang seperti yang saya bilang pertama tadi, saya akan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali potensi atau kekuatan yang ada pada diri si coach gitu, Bu. Kemudian saya juga berusaha bagaimana bisa mendengarkan cerita dari si coach ini. Artinya saya aktif mendengarkan si coach ini untuk bercerita. Artinya supaya itu tadilah tujuannya adalah si coach bisa mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya, Bu. Oke, baik Ibu. Semuanya sudah saya catat tadi. Nah, bagaimana penilaian yang Ibu harapkan terhadap apa yang akan kita lakukan nanti? Saya berharap dalam melakukan kegiatan coaching nanti, saya berharap saya mampu meningkatkan kompetensi saya. Yang pertama dalam mendengarkan aktif, satu. Kemudian yang kedua dalam menggali kompetensi dalam menggali identifikasi masalah. Artinya saya mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach mampu mengeluarkan unek-uneknya dengan saya, begitu. Oh baik Ibu. Nah terus setelah mengembangkan yang Ibu harapkan tadi sudah berkembang. Nah apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap pada kegiatan observasi ini, saya berharap apa yang menjadi tujuan saya, yaitu untuk meningkatkan kompetensi ini berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya bisa meningkatkan proses pembelajaran nanti ketika di kelas ataupun di sekolah kita. Itu saja mungkin Bu Cici. Oke Bu Salih, baik. Bisa kita mulai berarti kegiatan coachingnya Ibu, iya, ya? Bu, iya. Ibu bisa panggil rekan coaching. Oh baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Sebentar, Bu. saya panggil dulu. Ya, Bu. Pak War, silakan masuk Pak War. Oh iya Bu. Oke. Apa kabar Pak War? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah ya Pak War ya. Iya Bu. Beberapa saat saya pernah mendengar kawan-kawan cerita bahwa Pak War mencari saya ya Pak War ya. Iya Bu, jadi itulah Bu, saya beberapa hari ini mencari Ibu karena ada yang ingin saya sampaikan begitu Bu. Kira-kira tentang apa ya Pak War? Ini Bu, jadi nampaknya tingkat keamanan sekolah kita ini perlu ditingkatkan lagi Bu, begitu. Jadi itulah makanya saya mencari Ibu bagaimana kita bisa mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ini, begitu Bu.
Nah, kira-kira dari obrolan kita nanti nih, Pak War, kira-kira apa yang Pak War harapkan? Ya, saya berharap nanti bisa kita cari jalan keluar ataupun solusi untuk meningkatkan keamanan sekolah kita ini. Oke, oke. Nah, kira-kira yang Pak War tahu, keamanan seperti apa yang mengganggu mungkin ya, permasalahan apa kira-kira yang mengganggu keamanan di sekolah kita ini kira-kira? Iya, jadi begini Bu, ada beberapa kejadian ini yang telah kami alami. Jadi ini permasalahan ini sebenarnya bukan hanya terjadi dalam 1-2 kali, tetapi sudah sangat sering sekali begitu Bu. Jadi nampaknya memang ini harus segera kita carikan solusinya begitu Bu, sehingga takutnya nanti ini akan menjadi masalah yang lebih besar gitu. Jadi yang kami alami itu di bulan yang kemarin itu ruangan kelas kami itu berantakan begitu Bu. Jadi meja kursi yang semula ketika anak-anak itu mau pulang sudah dirapikan, kemudian sudah disapu bahkan oleh yang piket itu ketika pagi itu berantakan. Itu satu. Kemudian beberapa minggu yang lalu itu perlengkapan yang ada di kelas itu juga itu sudah ada yang sobek dan tidak pada tempatnya begitu Bu. Selanjutnya beberapa waktu yang lalu juga belum lama kejadiannya sekitar seminggu. Nah, ini laci saya yang laci meja yang di kelas itu juga dirusak itunya Bu, kuncinya itu ya. gitu. Jadi mungkin di sini saya ingin bagaimana gitu Bu kira-kira gitu. Nah, apakah Pak War tahu apa penyebab dari semua ini? Kalau saya perhatikan penyebabnya ini ya salah satunya itu adalah pintu pagar kita ini tidak dikontrol, atau dalam arti kata itu tidak dikunci Bu. Ketika kegiatan belajar mengajar sudah selesai gitu. Karena itu saya tanyakan juga kepada anak-anak gitu. Kemudian permasalahan yang kedua itu adalah jendela masing-masing kelas itu juga tidak berfungsi, kuncinya gitu, dan juga pintu utama juga tidak ada kuncinya Bu gitu. Jadi kalau setelah Pak War perhatikan penyebabnya seperti itu, kira-kira Pak War tahu nggak siapa pelakunya kira-kira ini? Kalau pelaku ya sampai sekarang kita belum tahu Bu ya, karena memang posisi kita kan tidak berada di lingkungan sekolah gitu. Jadi kami juga tidak tahu Bu siapa pelakunya. Nah, kira-kira apa rencana Pak War agar kita bisa tahu apakah itu pelakunya, atau misalnya ada strategi lain mungkin yang harus Pak War lakukan bersama rekan-rekan di sekolah untuk mengamankan paling tidak situasi di lingkungan di sekolah begitu. Iya. Untuk rencana ya ini baru saya mulai beberapa hari yang lalu itu memperbaiki ini jendela. Akan tetapi kan kami juga adanya keterbatasan anggaran begitu Bu ya. Jadi kami belum mampu untuk membeli gemboknya gitu. Jadi seperti itu Bu. Jadi kalau menurut Pak War nih kira-kira apa solusinya yang lebih tepat lah kira-kira untuk mengatasi masalah ini? Ya kalau solusi ini memang harus diselesaikan secara komprehensif ini Bu ya. Jadi tidak bisa ini diselesaikan oleh 1 atau 2 orang guru saja begitu. Jadi memang harus kita saling berkolaborasi. Nah ini saya juga baru ingat ini Bu ya. Kan sekolah kita ini ada penjaga sekolahnya juga ya Bu ya. Betul. Nah jadi mungkin saya pun juga akan menyampaikan lah begitu keadaan itu dengan penjaga sekolah, sehingga penjaga sekolah juga katakanlah nanti bisa meningkatkan kewaspadaannya, penjagaannya dan keamanannya, setidak-tidaknya mungkin patroli atau seperti apa gitu Bu. Nah jadi sesuai dengan yang Pak War sampaikan tadi, solusinya memang
untuk membicarakan masalah ini, tak mungkin 2-3 orang dulu Iya, ya Pak War ya. betul Artinya sekali, Bu, betul. ini merupakan tanggung jawab kita yang Iya, ada di iya, sekolah, iya. siapapun itu. Nah, kira-kira tentu kita punya target prioritas dulu nih Pak War. Apa yang menjadi prioritas kita untuk penyelesaian masalah ini kira-kira? Kalau prioritas saya sekarang ini ya saya akan menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah. Iya. Jadi supaya ada juga nanti perhatian dan kepala sekolah juga tahu gitu permasalahan yang kami hadapi gitu, sehingga kalau misalnya tidak disampaikan ya takutnya nanti kepala sekolah tidak tahu. Nah, jadi langkah pertama itu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terhadap permasalahan ini. Iya, betul, gitu. betul. Terus setelah koordinasi dengan kepala sekolah, apakah apalagi langkah selanjutnya yang Pak War akan lakukan gitu? Setelah berkoordinasi nanti tentu kita mulai menemukan solusi dengan kepala sekolah itu, Bu. Jadi hasil itulah nanti yang akan kita tindak lanjuti mungkin. Kalau saya usul kepada kepala sekolah nanti mungkin yang pertama itu adalah kembali memasang kunci-kunci baik jendela maupun pintu. Iya, Kemudian saya juga minta agar pintu pagar itu dikunci setelah selesai kegiatan pembelajaran. Nah itu, kemudian juga saya meminta untuk penjaga sekolah juga lebih mengefektifkan dimaksimalkan lagi ya, lebih maksimal lah ya Pak War ya. dimaksimalkan lagi Bu, begitu. Betul. Saya rasa solusi langkah yang Pak War ambil ini sudah luar biasa ya Pak War. Artinya Iya, Bu. kita tidak bisa bekerja sendiri, Tidak tapi bisa, Bu. kita koordinasikan dulu dengan Iya. kepala sekolah, kemudian kita bicarakan dengan rekan guru dan Iya, penjaga keamanan yang ada di betul. sekolah. Nah, prioritas yang Pak War sampaikan tadi, kita perbaiki jendela yang rusak. Iya, yang bisa kita perbaiki kita perbaiki betul, dulu gitu kita Bu. perbaiki. Karena begini Bu, saya ini khawatirnya gitu. Iya. Permasalahan ini nanti takutnya melebar ke yang lebih besar. Betul. Takutnya malah nanti peralatan elektronik Iya, sekolah. betul. Nah, ini kan nanti kasusnya menjadi lebih besar. Iya, betul. Nah, takutnya nanti ini tentu Lebih banyak yang hilang jadinya. berurusan pula Betul, dengan kepolisian. pihak-pihak keamanan, Iya, betul. kemudian dengan masyarakat. Nah, ini kan menjadi susah. Jadi kita, kalau saya usul itu memang nanti kita ke upaya preventif dari kita sendiri betul. gitu Bu. Jadi sudah koordinasi, rapatkan dengan rekan guru, Iya. penjagaan diefektifkan. Nah, kira-kira apakah ada jangka waktu yang harus Pak War lakukan terhadap langkah-langkah seperti ini? Jangka waktunya begini, maksudnya mungkin entah kita lihat nih ya, jangka Iya, Bu. waktu dalam melaksanakan langkah-langkah ini berapa lama jangka waktunya, harus tahu hasilnya begitu. Kalau untuk prioritas itu ya sesegera mungkin akan saya lakukan. Iya, Itu betul. saya akan menghadap langsung dengan Ibu Kepala Sekolah. Ya dalam beberapa hari inilah Bu, itu akan saya laporkan. Iya, betul. Nah, tetapi untuk kegiatan katakanlah untuk memperbaiki, memasang kunci dan lain-lain itu, ya itu nanti kita tunggulah bagaimana hasil pertemuan kami besok. Gitu. Dengan kepala sekolah ya. Iya, Pak War, ya saya berharap mudah-mudahan lebih cepat lebih baik Betul, begitu Bu betul. ya. Jadi kita lebih bisa mengantisipasinya begitu Bu. Jadi harapan Pak War terhadap langkah yang sudah Pak War ambil itu apa? Ya harapan saya dengan langkah-langkah itu bisa meminimalisir lah Bu, karena kita juga tidak bisa menjamin ya. Iya, betul. Walaupun sudah digembok, sudah diinikan nanti tidak terjadi hal-hal itu lagi, kita tidak bisa menjamin. Tetapi setidaknya ada upaya kita untuk meminimalisir agar kejadian-kejadian itu tidak akan terulang begitu Bu. Saya rasa dengan apa yang Pak War sampaikan ini juga sudah luar biasa ya Pak Iya, War Bu. ya. Artinya tinggal komitmen lagi ya Pak War. Iya, iya. Artinya setiap yang memegang penanggung jawab seperti kepala sekolah, guru-guru, kemudian penjaga sekolah, Iya. itu punya komitmen. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak mungkin yang perlu disampaikan kepada rekan guru, atau mungkin komitmen Bapak lah dalam melaksanakan rencana aksi Bapak ini gitu. Ya kalau komitmen itu ya mari sama-sama kita menjaga keamanan sekolah kita, ketertiban sekolah kita. Nah, itu yang saya harapkan dari semuanya gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan rencana yang akan dilakukan ini berhasil ya Pak War ya. Ya, Bu, Artinya terima kasih Bu. ini sudah
ada jalan keluarnya, Iya, tinggal kita lakukan, laksanakan. Kemudian juga saya nanti terakhir mungkin Pak War, setelah Pak War melakukan rencana aksi ini, Pak War bolehlah menghubungi saya nanti. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana tindak lanjut dari Hasilnya, praktek yang sudah Pak War Iya, lakukan iya. ini. Saya juga sehingga, berterima kasih ini Bu ya, karena setelah ngobrol dengan Ibu baru mulai terbuka ini bagaimana caranya untuk menangani masalah ini. Iya. Selama ini saya bingung sendiri gitu Bu Iya, ya, iya. tidak tahu mau Betul. berbagi dengan siapa Iya, betul. begitu. Jadi saya mulai sadar bahwa memang kegiatan ini untuk meningkatkan keamanan tidak bisa dilakukan Iya. oleh 1-2 orang saja gitu Bu. kita butuh orang lain Betul, ya Bu, Pak War betul ya, sekali, Bu. untuk membantu Iya. sesuai dengan permasalahan Pak War Betul tadi. sekali, Bu. Kalau permasalahan Pak War tadi adalah menjaga keamanan di sekolah, Iya. berarti kita sama-sama, Ah, tidak iya, Bu. bisa dilibatkan kita sendiri. Jadi saya terima kasih Bu, Iya. tapi juga saya mohon maaf ini Bu, karena masih ada pekerjaan saya Oh ini. iya, baik Pak War, Jadi baik saya Pak War. Heeh. mau menyelesaikannya Oke, dulu ya. oke, Jadi Pak War terima ya. kasih banyak Bu ya. Jadi saya tunggu ya Pak War Oke, ya Bu, ya, informasi terima kasih, berikutnya Bu. ya. Saya permisi Bu ya Bu. Iya Pak War. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Perbincangan yang seru ya Bu Iya, ya, Bu. antara coaching dan coaching ya. Heeh. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dari kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan Iya, tadi ya Bu ya. Yang pertama pertanyaan saya, bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri dari performa yang telah Ibu lakukan? Baik, terima kasih Ibu Supervisor. Kalau menurut saya, kalau yang namanya menilai diri ini ya kadang-kadang sifatnya relatif ya, itu kan menurut saya. Tapi setidaknya saya sudah melaksanakan kompetensi ini sesuai dengan alur tirta yang sudah saya pelajari gitu, sehingga saya bisa tujuan dari pembicaraan kami pada kegiatan coaching ini tahu apa, kemudian saya juga bisa mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian saya juga bisa menanyakan rencana aksi apa yang dilakukan oleh si coach. Kemudian terakhir adalah apa komitmen atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi dari performa tersebut saya sudah melaksanakan apa yang menjadi kompetensi yang ada pada diri saya. Baik Ibu. Nah sekarang muncul pertanyaan di diri saya, apa yang membuat Ibu bisa menilai diri Ibu sendiri sedemikian gitu? Ya karena gini Bu, kita sebenarnya mengalir saja Ibu. Jadi apa yang diceritakan si coach itu rasanya mungkin pernah terjadi dan pernah dialami oleh kita, sehingga kita mampu memberikan, saya bukan mencarikan solusi, tetapi bagaimana mengorek si coach untuk menceritakan dan mencari solusi tersendiri, langkah apa yang harus diambilnya begitu, sehingga si coach dengan mengalir saja dia bercerita, oh ternyata begini yang harus saya lakukan begitu Bu. Baik Ibu. Dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, dari apa yang setelah saya amati tadi antara coach dan coachinya, dari alur awal Ibu mulai pertanyaan, si coach sudah terpancing dan beliau sudah bisa mengutarakan masalah yang beliau hadapi, dan beliau bisa mencari solusi dari Sendiri. apa yang beliau hadapi. Dan menurut saya ini sangat baik Bu. Dan penilaian tentang diri Ibu sendiri tadi tidaklah salah, itu benar adanya ya Bu ya. Terima Terus- kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang Anjak dia nanti dipotongnya. Mana lagi ya Pak? Iya betul Bu, tentang penilaian ini. Iya betul Bu, lanjut aja. Iya. Saya mengamatinya apa yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk dalam supervisi akademik ini Bu. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Iya. Selanjutnya dari diskusi ini apa yang sudah terbayang di pikiran Ibu untuk kedepannya dalam meningkatkan lagi performa Ibu di area ini, misalkan nih
tindak lanjut Ibu ke depannya, bagaimana Ibu melakukannya, dengan siapa dan siapa saja yang bisa terlibat dalam kegiatan ini. Yang terbayang oleh saya adalah bagaimana saya mampu meningkatkan kompetensi, lebih memperdalam lagi sebenarnya Bu, bagaimana saya bisa mengidentifikasi masalah. Karena kalau apalagi kalau sempat kita menemui orang yang susah diajak berbicara, agak pendiam, itu tentu kita agak harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si koci ini merasa dia terpancing dan bisa mengeluarkan unek-uneknya. Satu. Kemudian yang kedua, kita harus terhadap koci ini kita harus hadir penuh ya terhadap koci, sehingga koci merasa dia diperhatikan, dia merasa didengarkan, seperti itu. Karena kalau kita asik dengan kegiatan-kegiatan lain, sehingga menjadikan koci tidak akan bisa bercerita dengan leluasa. Jadi kompetensi yang akan saya tingkatkan itu adalah bagaimana menggali lagi kompetensi identifikasi masalah, terus bagaimana mendengarkan lebih aktif lagi terhadap kegiatan coaching ini. Ya, berarti kegiatan coaching ini ada komunikasi dua arah ya, betul, Ibu, ya? betul. Ada Antara penanya dan dengan, penjawab. betul. Yang ditanya bisa mengeluarkan apa pendapatnya, sehingga ia bisa mendapatkan solusi dari apa yang dihadapinya ya. Terus untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa kira-kira yang Ibu dapatkan, manfaat yang Ibu ambil, yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Kalau yang pertama, kalau yang dapat saya ambil dari kegiatan coaching lah dulu ya Bu ya. Kegiatan coaching saya merasa senang. Yang pertama, saya bisa membantu orang lain dalam mencarikan sebenarnya bukan mencarikan solusi, tapi bagaimana mengarahkan orang untuk menggali kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Artinya orang itu mampu mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri dia. Sebenarnya kita tidak mencarikan solusi, tapi kita menggali orang tersebut, si coach tersebut bisa mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Ini dalam kegiatan coaching. Kemudian yang kedua, kegiatan supervisi ini kalau kegiatan supervisi ini saya bersyukur ini Bu, saya terbantu ketika saya melakukan kegiatan coaching. Ibu bisa bisa bertanya, menanyakan apa yang ada yang harus saya tingkatkan pada kompetensi yang ada pada diri saya. Mungkin itu saja Bu. Baik Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membawa manfaat yang sangat baik bagi kita ya. Saya tutup dulu. Terima kasih Bu Terima Sali. kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.